Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Ya, senang rasanya saya Wima Yasir Rustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Bukan Basa-Basi. Kali ini saya akan berbincang bersama narasumber saya, yakni Bapak Tauhid, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan. Seperti apa keseharian beliau? Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wima, apa kabar? Apa kabar Pak Tauhid? Alhamdulillah baik. Waduh, sibuk ini tampaknya ya Pak ya? Biasalah. Biasanya orang keuangan tuh kayaknya agak mencurigakan itu. Silakan. Ya, makasih banyak Pak. Aduh, akhirnya bisa main ke kantornya Bapak. Gimana nih? Kalau misalnya sore-sore seperti ini nih, kalau pagi, siang, sore, kemudian juga Bapak kan selaku katakanlah seseorang yang punya porsi yang begitu luar biasa nih di sini, capek nggak Pak? Ya biasalah itu. Kalau nggak capek, ya nggak jadi begini. Satu sebenarnya pertanyaan yang selalu saya pikirkan kalau berbicara bersama orang-orang keuangan ini, sebenarnya capek nggak sih Pak ngurusin keuangan negara terus? Iya. Capek ya Pak? Saya sih nggak pernah merasa capek ya. Kenapa? Karena saya nikmati dan saya memiliki rasa tanggung jawab gitu ya, bahwa ketika saya berada di sini ya kontrak saya seperti ini, saya akan memberikan yang terbaik. Bapak ngomong-ngomong sudah berapa lama Pak terjun di, kalau sekarang sih DJPB ya Pak ya, sudah berapa lama Pak? Kalau dihitung dari awal saya masuk kerja mulai di kantor ya, setelah lulus itu Oktober 91. 91? Ya, jadi kalau sekarang sudah sampai 2020 sekian ya. Nah, waktu itu saya diterima bekerja di Direktorat Jenderal Anggaran. Nah, kemudian tahun 2002 saya, karena waktu itu ada sedikit boleh dikatakan perjuangan yang mungkin jauh lebih melelahkan. Kenapa? Ya, saya waktu itu masuk dalam satuan yang sangat penting untuk berjuang menggulkan undang-undang bidang keuangan negara. Waktu itu kami masuk dalam konflik di organisasi, karena masih banyak tahun 98 itu orang-orang yang resisten untuk berubah. Padahal undang-undang keuangan negara atau undang-undang bidang keuangan itu akan merubah konstelasi birokrasi di Republik ini. Jadi kalau orang bilang di dunia internasional, reform comes from finance. Nah, saat itulah kemudian finance mereform semuanya sampai pada menjadi lokomotif dari reformasi birokrasi di Indonesia. Tapi kalau berbicara mengenai hal itu, Bapak tentunya sudah tahu benar seluk-beluknya ya Pak ya, permasalahan keuangan negeri ini. Iya. Sebenarnya dari tahun 91 ya Pak. Saya mulai bekerja 98, jadi saya berjuang di barisan ini, dan sempat kemudian ada konflik-konflik yang membuat saya harus keluar dari institusi ini, dari Dijen Anggaran waktu itu. Kemudian saya pindah ke Badan Akuntansi Keuangan Negara, namanya Bakun. Sebelumnya saya tawari untuk pindah ke Kementerian Perekonomian, bahkan juga ke BPK. Tapi saya kemudian tetap memilih berada di lingkungan lapangan Banteng, karena saya harus membantu memperjuangkan undang-undang ini. Pak, kita sambil muter-muter boleh ya Pak ya? Saya juga sebenarnya penasaran nih sebenarnya kalau berbicara mengenai pekerjaan, tentunya banyak sekali fokus seorang Pak Tauhid ini yang senantiasa dikeluarkan semuanya untuk regulasinya tetap berjalan begitu ya Pak. Ngomong-ngomong, kalau sedang stres, Bapak biasanya apa yang bisa dilakukan? Saya kalau stres, rasanya saya nggak ada stresnya. Oh, nggak stres ya Pak? Ini saya harus pelajari nih, kalau ngomongin keuangan diri sendiri aja kadang-kadang kan susah gitu, apalagi keuangan negara, gimana gitu Pak? Ya karena kita ini punya ikatan yang kuat lah dengan
yang Maha Kuasa di atas sana ya, sehingga saya nggak pernah berpikir stres, karena kalau kata bahasanya Al-Quran itu kan seseorang diberikan beban itu sebenarnya dalam batas kemampuannya, jadi pasti saya mampu, kira-kira itu. Apa yang diberikan pada saya pasti saya mampu. Jadi itu yang dipedomani ya Pak? Dan ternyata tidak ada itu yang namanya stres bagi saya. Jadi memang sejak awal Bapak masih tetap menggelorakan katakanlah seperti itu jiwa keberaniannya ya? Atau ya? Oh, sampai saat ini. Wah ini ngomong-ngomong ikan apa ini Pak? Ikan arwana. Ini memang apa? Bapak memang suka memelihara ikan atau supaya ada suara gemericik air saja di tengah kesibukan? Satu hal, gemericik air itu adalah bagian dari kehidupan saya. Oh begitu ya Pak? Di rumah saya selalu ada itu, bahkan di kantor saya. Andainya kantor ini kantor yang seperti kantor saya di NTB, yang bisa saya kelola sendiri ruangan ini dengan mudah gitu, ini pasti akan saya bikin air yang taman air. Oh begitu, kenapa Bapak suka sekali? Ini menyejukkan? Menyejukkan, dan itu memberikan banyak inspirasi. Maka di rumah-rumah saya semuanya berair. Dan saya dulu memelihara arwana ini sampai berakuarium. Oh begitu, kenapa Pak? Besar itu. Apa istimewanya ikan arwana ini Pak? Gimana ya? Kita lihat bagaimana ketenangan dia ya, kemudian kemulainya, kelembutannya, dan dia bisa bermanuver sedemikian rupa. Jadi saya banyak memelihara arwana pada waktu itu, tapi kemudian setelah saya tinggal sekolah waktu itu ke Scotland, kemudian arwana itu tinggal ada 2 kalau nggak salah di bawah sama paman saya, karena saya tinggal ini. Dari berapa sebelumnya? Banyak, ada 8 atau berapa gitu. Karena akuariumnya saja ada 4 atau 5, bahkan saya sekat juga, ada yang saya sekat akuariumnya. Nah kebetulan di sini ini ada akuarium. Kalau di NTB saya bikin sendiri. Di depan saya tempat duduk sana ya, depan sini saya bikin taman air itu, dan kasih ikan di situ. Oh jadi suara alam, back to nature seperti itu ya Pak Tauhid ya. Itu juga memberikan inspirasi supaya tidak terlalu stres mungkin dalam menghadapi pekerjaan. Bisa juga begitu. Tapi yang jelas kita kan kehidupan kan juga dari air. Ya. Jadi air adalah membawa kehidupan. Makanya saya sekarang juga tahun 2004 itu juga saya pernah ditawari kafling di satu tempat. Saya bilang, bisa nggak, ada nggak kafling di pinggir sungai? Saya bilang, oh ada Pak. Jadi kemudian saya bilang, saya akan di situ karena mungkin saya bisa bangun rumah ini baru menjelang pensiun atau saat pensiun. Saya ingin mengadakan gemerisiknya air Cisadane itu. Wah. Alhamdulillah sekarang sudah jadi. Oh gitu ya Pak ya, itu cita-cita dari dulu artinya? Dari dulu saya memang sangat senang dengan air tadi, karena memang air katanya kan waja'alna min kulli waja'alna kulla syai'in hayyun, itu minal ma', dari air ini. Kehidupan itu dari air ini semuanya. Jadi memang dia akan membawa kehidupan bagi kita. Baik, Bapak mungkin kita bisa bergeser ke tempat lain. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami, bukan basa-basi, masih akan kembali usai jeda berikut ini. Nah ini proses bisnis untuk manajemen mutu di KPN. Di KPN ini sudah mendapatkan ISO, SMM ISO 9001-2015, setelah yang sebelumnya itu 2008 ya. Jadi ini proses manajemen mutunya, jadi ada dari gimana mau kepentingan, bagaimana menata usaha, menata BPN, penerimaan negara, dan pelayanan umum semua. Ini manajemennya. Jadi kita sudah terstandarisasi. Jadi sebenarnya sudah terstruktur semua ya Pak ya, sesuai dengan langkah-langkah yang memang sudah SOP-nya begitu. Ini ruangan apa ini Pak Tauhid? Nah ini KPN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Jadi kantor ini mulai menjadi kantor pelayanan itu di tahun 2004 ya. Sebelumnya namanya KPKN, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. Apa bedanya KPN dengan KPKN? Kalau KPKN itu prinsipnya dia menunggu orang meminta pelayanan atau
istilahnya bukan pelayanan ya zaman dulu ya, pembayaran, pencairan dana. Kemudian kita men-challenge dia dengan paradigma tidak percaya. Kalau kantor pelayanan ini kita justru proaktif membina, bukan hanya itu, tapi membina, kemudian juga ya careness kita kepada seluruh stakeholders bahwa mereka perlu kita layani, sehingga kita memakai kata pelayanan. Karena itu di sini dilengkapi dengan semua perangkat untuk melayani. Kita punya FO ini di depan nih, front office-nya yang siap melayani dengan sistem antrian yang tidak membedakan satu dengan yang lain. Baik, Pak, seperti apa sih Bapak memotivasi teman-teman di sini tuh untuk semangatnya itu jangan sampai melemah begitu loh untuk menghadapi banyak sekali kan ritme pekerjaan kalau di keuangan. Semangat yang selalu saya bangun untuk semuanya ya. Kita ini kan bekerja itu ibadah ya. Satu itu. Yang kedua, kita ini bekerja sebenarnya melayani diri kita sendiri. Kenapa begitu, Pak? Iya. Saya bilang bahwa apa yang kita lakukan itu adalah untuk rakyat Republik Indonesia. Karena amanat konstitusi pasal 23 Undang-Undang 45 itu kan APBN dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saya bertanya kepada teman-teman ini, rakyat itu siapa? Saya katakan rakyat itu adalah, kalau kita nggak mengandalkan diri kita sendiri ya, rakyat adalah ayah kita, ibu kita, anak kita, paman kita, bibi kita, kakak kita, saudara kita, teman kita, semuanya. Sebenarnya rakyat itu adalah kita. Itu. Jadi kalau kita melayani baik kepada orang lain, sebenarnya melayani baik kepada diri sendiri. Nah, untuk apa kemudian kita tidak mau melayani dengan baik? Karena kalau kita tidak melayani dengan baik, berarti kita sudah mencelakakan atau membuat susah orang tua kita sendiri, ayah, ibu kita, mungkin mertua kita, kakak kita, saudara, paman kita, semuanya itu. Jadi itu kuncinya. Kita motivasi terus, jadi supaya apa? Supaya bahwa kita merasa benar-benar tanggung jawabnya itu embedded di dalam diri kita, bahwa kita bekerja ini untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau memang itu yang menjadi motivasi, tentunya teman-teman di sini bekerjanya lebih fokus begitu ya, Pak Tauhid ya. Kemudian juga ini yang menarik, kalau di sini tuh kayaknya juga kesejahteraan teman-teman, kesejahteraan karyawan itu menjadi fokus perhatian begitu. Salah satunya yang istimewa ada tempat khusus untuk penitipan anak, daycare dan juga laktasi. Ini maksudnya apa ini, Pak Tauhid? Menarik ini. Apalagi untuk ibu-ibu ini sangat diperlukan ya. Paradigma pelayanan publik itu tadi kan, sebenarnya tadi melayani diri, katakanlah untuk diri kita sendiri, untuk masyarakat itu diri kita sendiri. Kemudian ada paradigma lain dari layanan pemerintah, layanan publik itu. Yang terpenting adalah, kalau Bu Menteri kemarin berpesan kepada kami di sini, ini kata-katanya adalah, kalau Anda nggak sehat, Anda nggak sejahtera, bagaimana Anda bisa melayani orang lain dengan baik? Iya. Gitu. Oleh karena itu semua ini biar fokus, ya semua disiapkan. Bahkan di sini kita juga menyiapkan, kalau dilihat sini ya, ini ada tempat main anak ya, ada tempat laktasi di sini misalnya. Ini semua memang untuk itu, supaya pintunya sebelah sana. Oh, pintunya sebelah situ ya, Pak ya? Dipindah. Nah, sini. Ini untuk laktasi ya, dan musola perempuan ini. Ini seluruh tamu kita boleh memanfaatkan ini. Dia bawa anak, bisa menyusui di sini, bisa dan sebagainya. Dia boleh bekerja di sini, bermain di sini, membaca buku sambil menunggu antrian, misalnya gitu. Jadi kita berusaha melayani masyarakat, memastikan diri kita sendiri siap untuk bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, ketenangan, layanan yang terbaik. Dan juga bagi karyawan ya Pak ya. Ini menarik Pak, saya tadi baca tuh ada tulisan tidak pada amplop. Ini maksudnya amplop isinya apa? Katakan tidak pada amplop. Nah ini dia. Hentikan budaya amplop ya. Itu udah lama sekali kita udah meninggalkan itu sebenarnya. Saya udah nggak setuju lagi sebenarnya pakai kata-kata itu. Kenapa? Kalau transfer boleh tapi Pak. Iya, jadi budaya udah sangat lama kita tinggalkan. Jadi sudah nggak penting lagi. Makanya saya sebenarnya sudah arahkan itu. Nggak boleh lagi ada kata-kata, di sini kan ada tulisan ini. Ada stempel.
Ada stempel di sini biaya layanan 0 rupiah. Iya. Saya bilang kami nggak pernah mengenakan biaya layanan apapun. Jadi nggak ada kata 0 rupiah itu nggak ada. Ya. Kalau di tempat lain mungkin masih ada. Sini nggak ada biaya 0 rupiah itu. Jadi nggak boleh ada ini lagi. Itu pemikiran saya, kami sejak awal mendirikan Dijen ini. Iya, jadi semuanya memang harus akuntabel begitu ya Pak, terpercaya dan juga memang sesuai dengan SOP yang sudah dirancang sebelumnya. Pak, saya mau tahu Bapak di sini kan di Palembang sendirian ya Pak, keluarga saat ini di Jakarta. Oh, iya. Saya pernah memang keluarga saya di sini, anak saya sempat sekolah di SMP 1, tapi karena anak saya kelihatannya mungkin penyesuaiannya lambat atau bagaimana ya di sini. Waktu di NTB itu dengan teman-temannya dia selalu sangat akrab. Di sini kan rupanya beda situasinya, sehingga kayaknya kurang cocok atau gimana. Saya tanya gimana mau pindah, akhirnya pindah ke Bogor, jadi ya akhirnya sendirian. Baik, ya pemirsa masih akan kita bahas lagi seperti apa keseharian Bapak Tauhid selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan. Tetap bersama kami di Bukan Basa-Basi. Silakan Pak. Pak, di sini ada juga tenis meja ya Pak ya? Iya, iya. Di tengah ruangan kantor? Betul. Tidak mengganggu? Nyatanya enggak kan? Kalau saya ada sarana begini, saya main terus saja tiap hari. Tadi ini boleh digunakan sekali mungkin ice breaking, untuk just suntuk begitu aja ini. Atau mungkin di sini bisa juga. Ini tempat apa ini Pak? Nah ini bisa istirahat, baca buku pilihannya, atau mungkin sambil sedikit nyanyi-nyanyi boleh saja. Terutama ya setelah bukan di tengah-tengah jam kantor ya, di penghujung lah kira-kira. Mungkin setelah semuanya cut off, kita punya cut off juga. Cut off-nya itu kan jam 3. Setelah jam 3, berarti kan kita masih punya kesempatan untuk merefresh, kemudian memikirkan. Karena kita juga sampai malam juga di sini. Oh begitu ya Pak ya? Kita boleh duduk sini ya? ya? Rindu nggak Pak sama keluarga begitu? Oh ya, kalau keluarga kan selalu ya. Keluarga itu kan bagian dari semangat hidup kita. Gitu. Makanya kalau saya istilahkan, untuk apa sih saya bekerja? Iya. Kalau bukan untuk mereka kan gitu. Jadi mereka adalah inspirasi. Nah. Tapi ngomong-ngomong, setelah Bapak kan kalau misalnya di sini juga bukan tugas yang pertama, sebelumnya ada di Sulawesi begitu ya Pak ya? Ya, di Surabaya. Di Surabaya. Nah, sebelum di Sumatera Selatan Bapak di Nusa Tenggara Barat, sebelumnya? Di Jakarta. Di Jakarta. Kalau harus berpisah dengan keluarga, kemudian juga tidak bisa bertemu dengan setiap hari begitu dengan istri dan juga anak-anak, lalu seperti apa Pak? Agar tetap dekat begitu, tetap bisa memonitor apa perkembangannya. Ini mungkin salah satu kelebihan dari kemajuan teknologi ya. Sewaktu saya bahkan mulai berpisah dengan keluarga karena saya sekolah tahun 2007 ya, 2007, 2008, 2009 saya sekolah. Pertama saya ke Jogja. Jadi sebelumnya saya nggak pernah keluar di Jakarta, saya Jakarta terus. Nah, baru saya keluar itu sekolah di Jogja. Ketika saya sekolah di Jogja, saya minta istri saya itu membangunkan saya setiap pagi dengan telepon. Jadi menelpon, membangunkan saya. Itu masih di Jogja. Ketika saya keluar negeri, sekolah di luar negeri juga begitu. Saya minta istri saya selalu menelpon saya, membangunkan saya. Walaupun waktunya agak beda nih, karena beda 6 jam, 7 jam ya. Saya di Inggris, istri saya di sini. Jadi istri saya selalu bangunin saya setiap pagi. Tujuannya itu, supaya tetap merasa dekat. Dengan Pak, karir yang sudah Bapak alami saat ini, kemudian juga banyak sekali dinamika yang sudah tadi Bapak ceritakan juga. Katakanlah yang punya besar sekali faktornya, orang yang berperan besar sekali dalam kesuksesan seorang Pak Tauhid itu siapa? Ya tentu keluarga. Tanpa keluarga menopang semuanya, gitu ya, nggak ada semua ini. Walaupun saya selalu juga mengatakan bahwa orang tua saya lah yang banyak menginspirasi saya dari awal. Tapi saya memang sudah ditinggal oleh orang tua saya kedua-duanya
itu sejak saya sebelum selesai SMA, menjelang saya Eptanas SMA. Tapi semua nilai-nilai yang tanamkan oleh orang tua saya itulah yang membekas pada diri saya. Jadi sampai hari ini gitu. Nah, kemudian tentu keluarga. Keluarga pun saya pada waktu itu, pada saat saya mau menikah, saya mencari istri yang orang tuanya masih lengkap. Kenapa? Karena saya bilang saya sudah nggak punya ayah ibu lagi. Saya ingin punya ayah ibu yang tetap punya ayah ibu. Jadi mencari istri juga yang lengkap ayah ibunya. Kenapa ya? Ingin dari keluarga itulah kita bisa berkembang kan. Kita bisa menghormati, menghargai, melayani orang tua. Tentu istri juga kita harus menyayangi mereka, anak-anak kita, dan kita punya semangat bekerja karena mereka kan. Kira-kira gitu. Saya ingat betul nasihat ayah saya. Pada waktu ayah saya masih kecil ya, masih di SD, SD tahun 81 ketika ayah saya minta izin mau menikah lagi setelah ibu kandung saya meninggal karena kecelakaan. Kata-kata yang paling teringat bagi saya adalah, ayah mau menikah lagi ini supaya kehidupan ayah bernilai ibadah. Karena ketika kita nggak punya, katakanlah, istri gitu, maka ketika berangkat bekerja dan sebagainya itu niatnya apa? Tapi kalau punya keluarga di rumah semuanya, niatnya adalah untuk menafkahi keluarga. Nah, semangat itulah yang memompa saya. Baik, kita benar lagi Pak Tauhid. Kemudian termasuk ilmu agama itu yang Bapak dapatkan dari keluarga? Ilmu agama, ayah saya kebetulan tidak mengeluarkan saya dari rumah sebelum saya khatam Quran. Oh begitu ya Pak? Iya, jadi ada khatam Quran satu, kemudian saya khatam untuk Safinatun Najah, kemudian Sulam Taufik, kemudian Maulid Barzanji. Tiga ini, Barzanji dan Deba ya. Empat ini dari Al-Quran, kemudian Sulam Taufik, Safinatun Najah, dan Maulid Deba dan Barzanji. Sebelum itu selesai, tidak boleh keluar rumah. Nggak boleh ngaji di tempat lain, di dalam rumah. Jadi itu juga yang akhirnya Bapak tanamkan kepada anak-anak? Iya, tentu saja. Memang saya menyadari ya, karena saya berbeda zamannya dengan ayah saya. Jadi waktu itu saya menanamkan kepada istri saya. Istri saya setelah menikah, saya ajak selama seminggu keluar, dan saya ajarkan semua apa yang saya pelajari sebelumnya, walaupun nggak mungkin setelah seminggu ya, tapi saya tunjukkan semua, saya bawa kitab-kitab semua ke tempat itu. Saya ajari bagaimana kehidupan saya waktu itu, dan dia harus menjadi bagian dari keluarga saya seperti itu. Baik, satu kata kunci mungkin terakhir Pak, yang menjadi motivasi Bapak dalam menjalani kehidupan ini apa? Ibadah. Jadi dengan ibadahlah akhirnya Bapak bisa bisa kuat begitu ya Pak ya, bisa siap menerpa apapun yang dihadapi, baik itu dalam pekerjaan maupun juga di luar pekerjaan. Ibadah itu semangat juang yang yang diwariskan oleh, kalau secara umum itu idola saya adalah Umar bin Khattab, Al-Faruq, orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kalau idola saya di sini adalah Pangeran Diponegoro kalau di Indonesia untuk nasionalisme. Jadi dua-duanya adalah pembangun semangat ibadah yang luar biasa. Baik, terima kasih sekali Pak Tauhid sudah berbagi bersama kami. Hari ini banyak sekali yang mungkin sudah menjadi sesuatu yang baru bagi kami, yang akhirnya bisa mungkin menginspirasi juga bagi pemirsa di rumah, seperti apa sih sebenarnya pandangan di luar pekerjaan juga tentang seorang Pak Tauhid selaku Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Pak Tauhid atas waktunya. Iya, terima kasih sekali ya pemirsa. Demikianlah Bukan Basa-Basi kali ini. Sampai jumpa di Bukan Basa-Basi episode selanjutnya. Saya Wima Yasrustam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.